Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasul TV yang kami cintai dan kami banggakan, malam hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas inayah dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat melanjutkan acara kajian malam. Semoga memberikan manfaat baik kehidupan kita, baik duniawi maupun ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, manusia muslim seperti kita ini diarahkan Al-Quran, demikian juga As-Sunnah, agar selalu menjaga keseimbangan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan horizontal dengan sesama umat manusia, termasuk makhluk lain. Nah, ini kita lihat dari Al-Quran, misalnya dalam surat An-Nisa disegaskan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Maka sembahlah olehmu Allah, atau beribadahlah kamu kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu menyekutukan dengannya suatu apapun. Jadi inilah yang paling pertama sekali, kita harus menegakkan akidah tauhid. Tauhid kita harus murni, tidak boleh dinodai oleh syirik, baik berupa syirik yang terang-terangan disebut asyirkul jali atau asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, kita hilangkan semua. Ikhwan dan akhwat sekalian, kalau syirik yang terang-terangan sudah jarang. Orang menyembah pohon, menyembah batu, menyembah gunung, hampir nggak ada. Tapi asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, itu masih banyak. Misalnya sikap ria, ingin dipuji orang lain, kemudian hasad, ya, kemudian ujub, itu semua merupakan bagian dari syirik yang tersembunyi yang harus kita hilangkan, yang kadang-kadang kita nggak sadar. Nah inilah ya, termasuk di situ at-takabbur, ya, membanggakan diri, itu adalah bagian dari syirik khafi. Nah, bagaimana kita merajut hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita beribadah kepadanya dengan ikhlas dan dengan tulus. Sekaligus kita beribadah kepadanya dengan memurnikan ibadah itu, tidak karena yang lain. Maka kita berikrar dalam doa iftitah kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, solatku, hidup dan matiku adalah karena Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi inilah yang diarahkan di dalam kajian-kajian kita tentang tauhid kita yang murni itu. Kemudian kita harus mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, perintah Allah ini misalnya kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, membayar zakat, berinfak, menyantuni fakir miskin,
menyantuni anak yatim. Nah, itu semua perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan. Sedangkan larangannya misalnya ya banyak larangan. Dia diharamkan mengambil harta yang bukan milik kita, ya. Diharamkan itu mencuri, diharamkan mengambil yang bukan hak, banyak lain-lain, ya. Jadi inilah hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus setiap saat, ya. Bukan waktu di masjid saja, tapi setiap saat kita harus selalu menjalin hubungan tadi dengan sebaik-baiknya. Kemudian hubungan sama manusia atau makhluk lain, tegaskan yang pertama sekali wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik atau berbakti. Nah, setelah kita berbakti pada Allah, bakti yang kedua adalah berbakti pada orang tua. Ini penting sekali karena orang tualah yang memelihara kita, mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anaknya. Bahkan orang tua lebih menghendaki agar anaknya lebih mulia dari dirinya. Itu orang tua luar biasa. Maka kesanalah kita harus berbakti, ya, kepada orang tua. Maka banyak ayat Quran nanti menyebutkan setelah kita berbakti pada Allah adalah berbakti pada orang tua. Selanjutnya tegaskan dalam kalimat berikutnya wabidhil qurba, kaum kerabat, ya, paman kita, tante atau bibi, keponakan. Wa itu kakaknya ibu atau kakaknya ayah, disebut wa daerah kita. Ya, tapi disebutnya sekali, ya, wa saja, jangan dua kali. Kalau dua kali artinya lain itu. Wa itu lain, ya. Jadi yang dimaksud sini wa itu adalah kakak dari ayah atau ibu, termasuk kerabat kita. Ya, kaum kerabat juga kita harus berbuat baik pada mereka. Ya, yang berikutnya adalah wal yatama, dan anak-anak yatim. Siapa yatim itu? Man mata abuhu qoblal bulugh. Orang yang ayahnya meninggal sebelum dia mencapai usia balik. Sebelum usia 15 tahun ayahnya meninggal, itu disebut yatim. Nah, yatim ini adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka kesedihannya akan sangat terasa. Nah, oleh karena itu terhadap anak-anak yatim ini kita harus banyak menyantuni mereka. Menyantuni yang sebaik-baiknya kepada kalangan anak-anak yatim. Ya, bahkan saudara-saudara sekalian, ada perbuatan tercela yang azabnya itu langsung sejak di dunia, bukan di akhirat saja, di dunia juga kena. Yang pertama adalah durhaka pada orang tua. Yang kedua adalah menzalimi anak yatim, itu azabnya langsung dunia. Ya, bisa ditampakkan di dunia juga, apalagi di akhirat. Nah, inilah gambaran supaya kita harus menyantuni anak-anak yatim. Nah, kalau kita menyantuni anak-anak yatim, jangan lupa anak orang miskin juga kita santuni. Jangan kaku pemahaman kita, ya. Ini kadang-kadang ada orang pemahamannya kaku, yatim aja, ngasih lagi yatimnya. Nah, anak orang miskinnya nggak dapat, kasihan, ya. Jadi termasuk anak-anak miskin, anak-anak orang fakir itu harus mendapatkan santunan dari kita secara baik. Kemudian apa yang berikutnya? Wal masakin, orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya, juga perlu santunan dari kita. Kita harus menjalin hubungan dengan mereka dan sekaligus kita membantu mereka dalam segala kehidupannya supaya mereka bisa hidup layak. Yang berikutnya adalah wal jari dzil qurbah, tetangga dekat dari rumah kita. Itulah yang paling berjasa. Kalau kita kena musibah, yang pertama kali menolong kita tetangga, bukan saudara yang jauh, bukan. Nah, tetangga ini ada kita bagi macam-macam. Ada tetangga yang memiliki 3 hak dengan kita. Haknya 3. Apa dia? Sudah dia tetangga, dia juga kerabat, dia juga muslim. Itu tetangga punya 3 hak. Ya, kerabat,
ya. Kemudian sama muslim, ya, jadi ini penting sekali kita menganut mereka, ya. Kemudian tetangga, jadi 3. Hak tetangga, hak sama muslim, dan kerabat. Ada tetangga yang punya 2 hak. Lahu haqqani. Apa dia? Yang pertama hak tetangga, yang kedua hak sama muslim. Ada tetangga punya 1 hak. Tetangga saja, dia bukan orang muslim. Jadi itu tetap tetangga. Nah, kita diarahkan supaya banyak berbuat baik terhadap tetangga ini. Sehingga Rasul menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya, kata Nabi. Ya. Nah, mengenai hal tetangga ini, kita banyak jumpai bimbingan-bimbingan supaya kita bertetangga dengan baik. Nah, tetangga ini sekarang konsepnya lebih luas. Dulu itu tetangga dekat rumah, sekarang lebih luas lagi. Ada tetangga dalam arti teman kantor kita, teman organisasi, ya, teman bisnis kita, itu termasuk tetangga semua. Jadi itu kita harus senantiasa berbuat baik. Kemudian wal jaril junub, tetangga jauh termasuk itu. Ya, termasuk harus kita santuni. Kita berbuat baik pada mereka, tetangga-tetangga yang jauh. Apalagi dulu pernah kita punya tetangga, kemudian sudah berapa tahun terpisah dari kita karena dia mungkin rumahnya dijual, ya, atau mungkin rumahnya itu kena gusuran, sehingga dia pindah jauh. Nah, itu tetap kita jalin hubungannya, meskipun sekarang tempat tinggal mereka sudah jauh. Ya. Jadi sekarang ini kan komunikasi gampang sekali. Bisa kita lakukan dengan SMS, bisa dengan WhatsApp, ya, bisa dengan medsos lainnya. Bagaimana kita tetap menjalin hubungan keluarga dengan tetangga kita, meskipun mereka tinggalnya sudah jauh. Kemudian yang berikutnya adalah wassahibi bil jam, yaitu teman sejawat. Teman kita dulu sekolah di SD, sama-sama teman di SMP, di SMA, dan seterusnya. Dia telah hidup dengan kita selama puluhan tahun, dengan suka dan duka. Maka kepada mereka itu kita harus berbuat baik. Ya, jadi disebut teman sejawat. Ya, saya ambil contoh, kalau kita mengadakan reuni SMA misalnya, kita kumpul, teman-teman itu kita merasa sangat akrab sekali. Nah, maka itu penting sekali kita menjalin dengan mereka, ya, teman sejawat. Kemudian wabnis sabil, anak-anak jalanan. Siapakah mereka itu? Adalah orang-orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan dana, biayanya habis, dia mau pulang keluarga nggak bisa, mau tinggal di situ nggak punya bekal apa-apa. Nah, betapa orang seperti ini nasibnya malang sekali, maka kita harus bantu. Ya, Ibnu Sabilin. Ya, disebut anak jalanan, orang-orang yang kehabisan biaya di jalan. Sebab begini, dari kampung kita sering ke Jakarta misalnya, itu kadang-kadang alamatnya nggak jelas. Itu rumahnya dekat masjid, ya di Jakarta masjid banyak. Dekat pohon besar juga banyak. Nah, jadi itu kadang-kadang mereka itu alamatnya nggak lengkap, sehingga di Jakarta dia terlantar, kembali nggak ada ongkos, tinggal di situ nggak punya keluarga. Nah, inilah yang disebut orang-orang yang harus kita santuni sebagai anak jalanan. Ibnu Sabil tadi. Kemudian yang berikutnya adalah wama malakat aimanukum, dan kaum hamba saya yang kita miliki. Sehubungan hamba saya sekarang sudah nggak ada lagi, ya sudah nggak ada hamba saya. Perbudakan sudah dihapuskan. Maka maksud di sini adalah kepada orang-orang yang tertawan, para tahanan, ya, atau juga orang-orang yang
atau pembantu-pembantu kita termasuk. Itu termasuk orang-orang yang harus kita santuni. Pembantu, ya. Kemudian karyawan kita termasuk itu. Ya, apalagi karyawan yang kelas kecil ya. Itu perlu disantuni dengan baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, setelah kita menyantuni tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian teman sejawat, kemudian para pembantu kita, maka kita bergaul dengan manusia secara umum, dan juga kita harus melakukan hal yang baik terhadap makhluk lain. Ya, kepada tumbuh-tumbuhan, misalnya kita jangan sampai merusak. Pada benda mati juga begitu, termasuk kepada alam hewani atau ya alam yang kita sebut dengan hewan, itu juga harus, ya, nggak boleh menyiksa hewan misalnya, ya, nggak boleh membunuh hewan dengan semena-mena, ya, kecuali dengan syarat, dengan petunjuk syara, ya, petunjuk syariat itu bisa. Tapi nggak, misalnya kita menyakiti hewan, nggak boleh. Sehingga Nabi gambarkan ada seorang wanita yang masuk neraka, kata Nabi, karena wanita itu memasukkan kucing dalam kamarnya, kemudian dikunci, dia pergi, sampai kucing itu mati kehausan dan kelaparan. Itu sama sekali sangat dicela di dalam ajaran agama. Ya, jadi inilah gambaran-gambaran yang kita lihat dari bimbingan, ya, termasuk dengan benda mati. Kita ambil contoh sungai, ya, itu kayu, batu, semua itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak boleh kita merusak seenaknya. Semua harus bermanfaat. Nah, inilah yang kita sebut dengan hubungan horizontal dengan makhluk-makhluk lain. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, ya, orang-orang yang suka membanggakan diri. Ya, angkuh, membanggakan diri itu nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat sekalian, kajian kita malam hari ini, yaitu menjalin hubungan vertikal dan horizontal. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.